Tak terima atas kekalahan, tentara IDF stop ambulan TNI dan nakes di perbatasan Gaza. Aroma kekalahan masih menggantung di udara gurun selatan Palestina. Asap dari puing-puing pangkalan militer Israel yang hancur akibat serangan mendadak TNI belum sepenuhnya sirna. Namun dendam dan amarah yang membara di dada para prajurit IDF justru mulai mengambil bentuk lain, lebih licik, lebih keji, dan bertentangan dengan hukum kemanusiaan yang dijunjung dalam perang modern. Dalam sebuah insiden mengejutkan yang terjadi pada dini hari tadi, konvoi kemanusiaan TNI yang tengah membawa puluhan korban luka dari jalur Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan Palestina yang terkena dampak bombardir, secara sepihak dihentikan oleh pasukan Israel di pos militer perbatasan Kerem Shalom. Ambulans yang mengibarkan bendera merah dengan lambang palang merah Indonesia dan logo TNI kemanusiaan dihentikan secara agresif oleh patroli IDF bersenjata lengkap. Saksi mata menyebut, 6 kendaraan medis TNI, 4 ambulans lapis baja, dan 2 kendaraan logistik medis telah mendapatkan izin lintas dari PBB untuk membawa korban sipil ke Rumah Sakit Lapangan Indonesia di wilayah Khan Yunis. Namun saat konvoi mendekati zona netral, mereka dipaksa berhenti oleh IDF di bawah todongan senjata. Tak hanya itu, tim medis dari Indonesia, yang sebagian besar merupakan relawan dan prajurit TNI Angkatan Kesehatan dipaksa turun dari kendaraan. Mereka diinterogasi di bawah terik matahari, disuruh membuka perlengkapan medis, dan bahkan beberapa dari mereka disuruh tiarap di tanah oleh tentara Israel. Kami hanya ingin menyelamatkan nyawa, ujar Leda Dr. Hilman, komandan tim medis TNI, dengan nada getir melalui sambungan satelit. Kami bukan prajurit tempur, kami adalah bagian dari pasukan kemanusiaan. Tapi hari ini, dunia melihat bagaimana Israel tak lagi memandang garis batas antara prajurit dan tenaga medis. Semuanya disamaratakan sebagai musuh karena mereka kalah. Penghentian paksa ini dinilai sebagai aksi balas dendam setelah pangkalan militer IDF di Gurun Negev dihancurkan total oleh serangan presisi drone TNI 2 hari lalu. Serangan tersebut bukan hanya mengguncang sistem pertahanan Israel, tapi juga mempermalukan militer Zionis di depan dunia. Karena untuk pertama kalinya mereka tidak mampu mendeteksi dan menahan laju pasukan dari negara Asia Tenggara, yang selama ini dianggap tidak signifikan secara militer. Pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Profesor Bayu Wiratama, menyebut insiden ini sebagai tanda frustrasi. Kekalahan mereka menyakitkan, dan saat militer mulai menyasar ambulans dan tim medis, itu berarti mereka telah kehilangan kendali. Ini bukan lagi perang melawan musuh bersenjata. Ini adalah teror psikologis terhadap pejuang kemanusiaan, ujarnya. Menanggapi insiden ini, juru bicara TNI Legend Bambang Satrio mengeluarkan pernyataan tegas, "Kami tidak akan mundur. Bila mereka pikir dengan menghina dan menghalangi tim medis kami akan membuat kami gentar, mereka salah besar. TNI dikirim untuk menjaga warga Gaza dan akan tetap berada di sana sampai tugas kami selesai." Dalam waktu kurang dari 6 jam pasca insiden, Presiden RI, Prabowo Subianto, menggelar rapat darurat dengan Panglima TNI dan Duta Besar Indonesia untuk PBB. Indonesia menyampaikan nota diplomatik keras kepada Israel dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki pelanggaran serius ini. Israel telah melanggar Konvensi Jenewa. Ambulans yang membawa korban luka bukanlah target sah. Tindakan ini adalah bentuk pengecut dari militer yang tak mampu menerima kekalahan, tegas Presiden RI Prabowo dalam konferensi pers. Beberapa analis menilai, jika provokasi terhadap TNI berlanjut, Indonesia tidak akan tinggal diam.